menggunakan Canva. Jadi kepada teman-teman sekalian, silakan saksikan video berikut ini mengenai topik 1. Semoga dengan penjelasan yang kami berikan dapat menambah pengetahuan dan lebih memperjelas mengenai Merdeka Belajar. Langsung saja teman-teman silakan menyaksikan presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari guru kelas 1 ada Sri Widi Astuti, Eka Yani Feriana, dan saya sendiri Nopra Arningsi. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada topik 1, Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Apa yang harus kita lakukan untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik? Hal yang harus dilakukan untuk mengenali dan memahami sebagai pendidik, yang pertama adalah merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Mengenali diri dan peran seperti apa kita sebagai pendidik. Untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan serta kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita yang merdeka. Apa peran kita sebagai seorang guru? Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai seorang guru bagi murid-murid kita. Ini hakikat guru yang mampu memerdekakan murid-muridnya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung telodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan. Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu. Mendidik dan mengajar terdiri dari 3 hal. Pertama, mendidik menyeluruh. Mendidik menyeluruh maksudnya mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin sesuai dengan kodrat murid. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad.
kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pada masa kolonial Belanda, adanya diskriminasi dalam pendidikan, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan menerapkan sistem AMONG, Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madyam Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya, yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan jasmani, lahir, dan kebutuhan rohani, batin. Manusia juga memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti, sehingga bisa menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dan itulah kodrat sebagai manusia. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan murid, kita harus memperhatikan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi dua. Satu, kodrat alam. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah kontinu. Kontinu merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pengembangan pendidikan yang mengambil berbagai sumber. Selanjutnya adalah konsentris. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada pribadi kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. 3. Memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian dari intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul 5, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, setiap murid memiliki kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator dan kodrat zaman muridnya. Yang ketiga, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madyam Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Jadi, tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG,
Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya adalah trisentral pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga juga merupakan tempat seorang anak tumbuh sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan dasar seorang anak, terutama dalam nilai agama, sikap dan berperilaku budi pekerti, serta cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai pengetahuan, keterampilan, daya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni bagaimana anak itu bersosialisasi, bergaul, dan berteman. Mari kita wujudkan Merdeka Belajar. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.